Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Apakah kita benar-benar memahami akal kita? Apa yang sebenarnya terjadi ketika kita berpikir? Dalam dunia yang semakin dipenuhi oleh kebisingan dan informasi yang membanjiri kita, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apa yang membuat kita mampu berpikir, merasakan dan memahami dunia di sekitar kita? Kali ini, kita akan menggali lebih dalam ke dalam salah satu karya filsafat terbesar dari dunia Islam, Risalah fi Ma'na Al-Aql karya Al-Farabi, sebuah risalah yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan cara yang tak hanya membuka pikiran, tetapi juga merangsang jiwa. Di sini Al-Farabi menjelaskan apa itu akal, bagaimana kita bisa mencapainya, dan bagaimana akal ini menjadi jembatan menuju kebijaksanaan dan kebenaran. Tetap bersama kami, karena perjalanan ini akan membawa kita untuk memahami tak hanya akal, tetapi juga makna eksistensi kita di dunia ini. Dan mungkin, siapa tahu, menemukan cara untuk berpikir yang lebih baik. Jangan hanya mendengarkan, pahami. Ayo kita mulai. Al-Farabi, filsuf besar Islam yang hidup pada abad ke-10, dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam filsafat Islam yang menggabungkan ajaran-ajaran Aristoteles dan Plato dengan pandangan dunia Islam. Salah satu karya penting yang memperlihatkan kedalaman intelektualnya adalah Risalah fi Ma'na Al-Aql, risalah tentang pengertian akal. Dalam risalah ini, Al-Farabi menggali konsep akal dalam cara yang tidak hanya menyoroti sisi metafisis atau teologis, tetapi juga menyentuh aspek epistemologis dan moral, menjadikannya sebuah karya filosofis yang menggabungkan ilmu logika, etika, dan filsafat alam. Sebagai filsuf yang memiliki pengaruh besar dalam tradisi filsafat Arab Islam, Al-Farabi mewariskan pemikiran yang memadukan berbagai pengaruh intelektual dari dunia Yunani kuno dan tradisi filosofis Islam. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Pemikirannya tentang akal, terutama dalam risalah fi Ma'na Al-Aql, adalah kunci untuk memahami visi Al-Farabi tentang peran akal dalam mencapai pengetahuan, kebenaran, dan kehidupan yang baik. Dalam risalah ini, dia juga berusaha menjelaskan hubungan antara akal individu dan akal universal yang ada di alam semesta, serta bagaimana keduanya terhubung dengan realitas transenden. Akal, al-aqwal, adalah pusat dari pemikiran Al-Farabi, dan dalam risalah ini, ia membedakan dua jenis akal utama, akal potensial dan akal aktif. Ini adalah dua konsep yang sangat penting dalam filsafat Al-Farabi, dan mereka memainkan peran utama dalam pemahamannya tentang cara manusia memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang dunia. Akal potensial, al-aql al-mumkin, adalah kemampuan manusia untuk menerima pengetahuan dari luar dirinya yang berasal dari pengalaman indrawi atau melalui pembelajaran. Dalam keadaan potensial, akal manusia belum mengaktualisasikan potensi, mempenuh mereka untuk berpikir rasional dan mencerna kebenaran secara mendalam. Akal ini bisa dianggap sebagai kapasitas dasar yang dimiliki setiap manusia untuk memperoleh pengetahuan. Akal aktif, al-aql al-fa'il, di sisi lain adalah bagian dari realitas yang lebih tinggi dan lebih sempurna, yang menghubungkan dunia material dengan dunia intelektual yang lebih abstrak. Akal aktif adalah sumber dari pengetahuan yang lebih tinggi dan lebih universal, dan ia adalah satu-satunya yang dapat memberi manusia kemampuan untuk memahami kebenaran yang tidak terbatas pada dunia fisik atau empiris.
Bagi Al-Farabi, akal aktif adalah manifestasi dari prinsip Tuhan atau prinsip ilahi yang mengatur dunia ini. Dalam risalah Fi Ma'na Al-Aql, Al-Farabi menjelaskan bahwa akal aktif mempengaruhi dan memberi bentuk kepada akal potensial. Akal aktif adalah penghubung antara dunia fisik dan dunia ide-ide yang lebih tinggi. Dan oleh karena itu, ia memungkinkan manusia untuk mengakses pengetahuan yang lebih mendalam dan lebih abstrak, yang tak terjangkau oleh indera atau logika biasa. Al-Farabi, seperti halnya banyak filsuf lainnya, percaya bahwa proses pencapaian pengetahuan yang sejati bukan hanya bergantung pada pengalaman inderawi semata, tetapi juga pada pencerahan dari akal yang lebih tinggi. Dalam pandangannya, akal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengenali objek-objek dunia luar, tetapi juga untuk memahami hakikat dari realitas itu sendiri. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Proses ini dimulai dengan akal potensial yang mengamati dunia sekitar. Pengetahuan dimulai dari pengamatan dan pengalaman yang diperoleh melalui indera. Namun, pengetahuan ini adalah pengetahuan yang terbatas dan penuh dengan ketidakpastian, karena bergantung pada persepsi indrawi yang bisa menipu. Akal manusia dalam keadaan ini masih berada dalam keadaan potensial dan belum mampu memahami kebenaran yang lebih tinggi. Akal aktif, menurut Al-Farabi, adalah kekuatan yang mengarahkan akal manusia menuju pengetahuan yang lebih tinggi dan lebih murni. Ketika akal manusia memanfaatkan akal aktif, ia mampu mengabstraksi ide-ide yang lebih tinggi dari objek-objek dunia fisik dan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat realitas. Dengan demikian, akal aktif memungkinkan manusia untuk mencapai pemahaman filosofis yang lebih dalam, terutama dalam konteks etika dan moralitas. Dalam pemikiran Al-Farabi, akal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai panduan moral. Akal memiliki peran penting dalam proses mencapai kebajikan, karena hanya dengan akal yang baik dan terarah, manusia dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, serta bagaimana menjalani kehidupan yang baik dan bermoral. Al-Farabi percaya bahwa kebajikan tertinggi dalam hidup manusia dapat dicapai dengan menggunakan akal secara benar. Kebajikan ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan moral sehari-hari, tetapi juga dengan pencapaian kebijaksanaan yang lebih tinggi, yaitu kemampuan untuk melihat dunia dengan cara yang lebih jelas dan lebih objektif, bebas dari kekeliruan dan ilusi. Kebajikan menurut Al-Farabi adalah tujuan dari proses pendidikan dan pengembangan akal manusia. Dalam hal ini, akal tidak hanya terbatas pada kapasitas intelektual, tetapi juga mencakup moralitas dan etika. Orang yang memiliki akal yang sempurna tidak hanya memahami dunia dengan cara yang lebih dalam, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bertindak dengan kebajikan, kebaikan, dan keadilan. Ini adalah tujuan akhir dari pemikiran Al-Farabi mengenai akal, mencapai kebijaksanaan yang mengarah pada kehidupan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Dalam risalah Fi Ma'na Al-Aql, Al-Farabi juga menyentuh hubungan antara akal dan Tuhan. Bagi Al-Farabi, Tuhan adalah sumber dari semua pengetahuan dan kebijaksanaan yang ada di dunia. Akal manusia, dalam pandangannya, adalah ciptaan Tuhan yang memungkinkan umat manusia untuk memahami dan mengenali Tuhan, serta hukum-hukum yang mengatur dunia ini. Akal aktif, yang menurut Al-Farabi berfungsi sebagai penghubung antara dunia material dan dunia intelektual, adalah manifestasi dari kebijaksanaan ilahi. Dalam konteks ini, Al-Farabi menggambarkan Tuhan sebagai akal tertinggi yang memberi hidup pada segala sesuatu di alam semesta ini. Semua pengetahuan yang ada, baik pengetahuan rasional maupun pengetahuan moral, berasal dari Tuhan melalui akal aktif yang mengalir ke dalam akal manusia.
Dengan demikian, bagi Al-Farabi, pencapaian pengetahuan dan kebijaksanaan adalah proses yang tidak hanya melibatkan penggunaan akal rasional manusia, tetapi juga melibatkan hubungan yang mendalam dengan Tuhan sebagai sumber dari semua pengetahuan dan kebenaran. Al-Farabi juga menyentuh peran akal dalam konteks masyarakat. Dalam bukunya Al-Madinah Al-Fadilah, Kota yang Ideal, ia mengemukakan pandangannya tentang masyarakat yang ideal, di mana warga negara hidup menurut prinsip-prinsip kebijaksanaan dan kebajikan. Bagi Al-Farabi, sebuah negara yang baik dan adil hanya bisa terwujud jika pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang yang memiliki akal yang tinggi, yaitu mereka yang memahami prinsip-prinsip moral dan intelektual secara mendalam. Pentingnya akal dalam kehidupan sosial adalah salah satu tema utama dalam pemikiran politik Al-Farabi. Ia menganggap bahwa hanya dengan menggunakan akal secara benar, masyarakat bisa mencapai kesejahteraan dan keadilan yang sejati. Pemerintah yang baik adalah yang dipimpin oleh individu-individu yang memiliki kebijaksanaan dan akal yang mampu memimpin masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Risalah fi Ma'na al-Aql karya Al-Farabi adalah sebuah karya filosofis yang mendalam dan komprehensif mengenai akal, pengetahuan, etika, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Melalui karya ini, Al-Farabi tidak hanya memperkenalkan pandangan yang baru tentang akal dalam tradisi filsafat Islam, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan pemikiran filosofis yang menghubungkan logika, moralitas, dan metafisika. Pemikirannya memberikan panduan tentang bagaimana manusia bisa menggunakan akal untuk mencapai pengetahuan yang lebih tinggi dan kehidupan yang lebih baik. Bagi mereka yang tertarik dengan filsafat Islam, Risalah fi Ma'na al-Aql adalah satu karya fundamental yang menggambarkan betapa pentingnya peran akal dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Sebagai jembatan antara akal manusia dan kebijaksanaan ilahi, karya ini tetap relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai eksistensi, pengetahuan, dan moralitas yang masih kita hadapi hingga hari ini. Don't forget to comment, like, and subscribe.